Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ratna Apriliani. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Pertemuan 5 oleh dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen M. Rendi Aridhayandi SHMH. Pada pertemuan ini, beliau menyampaikan tentang teknik cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama yaitu dengan cara perumusan hanya memberikan kualifikasi atau nama yuridisinya tanpa menentukan unsur-unsurnya, yaitu hanya nama tindak pidana yang disebutkan. Contohnya seperti pasal 184 KUHP, pasal 297 KUHP, pasal 351 KUHP. Perumusan yang kedua yaitu perumusan yang hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisinya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perumusan yang memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisinya. Selanjutnya, subjek tindak pidana yaitu rumusan delik. Undang-undang biasanya selalu diawali dengan kata barang siapa, yang kata-kata barang siapa ini dapat diartikan atau ditunjukkan kepada orang. Yang kedua, dalam pasal 10 KUHP menyebutkan jenis-jenis tindak pidana dapat dikenakan pada tindak pidana yang hanya bisa diberlakukan terhadap manusia. Yang ketiga, dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, beliau juga menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana itu terbagi dua golongan. Yang pertama ada jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP dan jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Yang kedua yaitu pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin. Yang pertama ada delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Contohnya seperti pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Selanjutnya ada delik material. Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang atau dilarang itu terjadi. Contohnya pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selanjutnya ada juga delik komisionis. Delik komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang, misalnya pencurian, penipuan, dan lain-lain. Ada juga delik omisionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah undang-undang, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintah oleh undang-undang. Contohnya pada pasal 522, tindak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. Yang ketiga ada delik komisionis per omissionem commissia, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya juga ada delik dolus dan delik culpa. Delik dolus itu adalah delik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, dan delik culpa itu adalah delik yang memuat kealpaan atau kehilapan seseorang. Selanjutnya juga ada delik tunggal dan delik berganda. Kalau delik tunggal itu adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan,
Sedangkan delik berganda itu adalah delik yang merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali berganda itu. Selanjutnya juga ada delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik aduan. Delik aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pergaulan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik ini terbagi menjadi beberapa delik. Juga ada delik politik, delik umum. Delik politik tuh kayak delik yang mempunyai tujuan politik dalam cara maupun kepentingan hukum yang dilanggarnya. Kalau delik politik juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada delik politik murni, ada delik politik campuran, ada delik politik konseksitas. Selanjutnya ada delik khusus dan delik umum. Delik khusus itu adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu saja karena suatu kualitas, misalnya pada pasal 413 sampai 437 KUHP tentang kejahatan jabatan, tentang korupsi, dan lain-lain. Ada juga delik umum, adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya pada pasal pembunuhan 338 KUHP. Seperti itu. Berlanjut ke bab 3, beliau juga menjelaskan tentang sejarah berlakunya KUHP. Sejarah KUHP itu pada tanggal 18081 di negeri Belanda dibentuk KUHP baru yang bersifat nasional Belanda yang sebagian besar mencontoh kode penal Prancis. Dengan adanya KUHP baru di negeri Belanda tersebut, maka berdasarkan pasal 75 RRJO pasal 131 bahwa hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda itu harus sesuai dengan hukum pidana di negeri Belanda. Atas dasar itu, maka di Hindia Belanda berlaku hukum kolonial yaitu didasarkan pada Koninklijk Besluit atau KB tanggal 15 Oktober 1915. Telah ditetapkannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan STB 1915 nomor 732. KUHP yang baru itu dinyatakan berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia. Dengan demikian, maka sistem hukum pidana yang berlaku hanya satu sistem dan tidak dibedakan lagi atas dasar penggolongan penduduk. Dengan demikian, berakhirlah sistem dualisme hukum pidana yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kemudian setelah Indonesia merdeka, berdasarkan peraturan pemilihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 dinyatakan bahwa unifikasi hukum pidana warisan kolonial Belanda WVSNI tetap berlaku untuk mencegah kekosongan hukum atau yang biasa disebut dengan rechtsvacuum. Pada tanggal 26 Februari 1946 ditetapkan dan diumumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 yang mengatakan bahwa Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie diubah menjadi sebutan WVS dan penyebutnya menjadi Kitab Undang-Undang KUHP. Seperti itu sejarah awal mula KUHP. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.